Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla semata, Zat yang maha mulia, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha satu. Tidak ada yang lainnya, tidak ada yang wajib, yang patut kita sembah hanyalah Allah Azza wa Jalla yang telah mengkaruniakan taufik serta hidayah kepada kita semua, mengkaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk menghirup udara yang segar, dan tentu saja memberikannya gratis, dan juga memberikan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak, sehingga tidak ada satupun manusia yang dapat menuliskan, menjabarkan nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya, salah satu wujud syukur kita adalah menghadirkan fisik kita, jasadiah kita, untuk menikmati kajian ilmu syar'i, yaitu kajian sirah Nabi SAW di hari Senin ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, baginda Nabi Muhammad SAW, berikut kepada para istri-istrinya, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Episode hari Senin, hari keempat bulan Zulhijjah 1445 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 11 Juni 2024. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di hari Senin ini guna melanjutkan kembali kajian kita tadabbur terhadap ilmu sirah Nabi SAW yang dikutip, yang dibahas dalam kitab Al-Lulu Al-Maknun fi Siratun Nabi Al-Ma'mun, yang insya Allah seperti biasa kajian sirah ini akan diasuh ataupun dibimbing oleh gurunda tercinta Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelum kajian dimulai, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada jamaah sekalian, sekaligus juga mengingatkan bagi kami panitia di Bumi Mengaji, dan khususnya bagi jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah SWT memberikan keberkahan di kajian ini, dan tentu saja mudah-mudahan bertambah ilmunya, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang memberikan kepada kita semua keteguhan, keyakinan dalam memeluk agama yang mulia ini, Islam. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, yang pertama marilah kita jadikan kajian ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, kemudian juga menutup aurat, menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariat Islam. Kami sampaikan kembali pada jamaah sekalian, ketika join di Zoom meeting ini, mohon untuk menutup kameranya terlebih dahulu, sehingga ketika otomatis login ataupun juga join di Zoom meeting ini, khususnya bagi akhwat, ada yang lupa tidak mengenakan hijab atau lain sebagainya, sehingga tidak dapat ketika menutup kamera, sehingga dapat terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Berikutnya, jemaah sekalian, bagi yang hadir kami sampaikan kembali untuk menggunakan nama asli sebagai sarana silaturahmi, dan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang pernah terjadi di beberapa kajian beberapa tahun yang lalu. Berikutnya, jemaah sekalian, insya Allah untuk sesi kedua nanti, insya Allah kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya, baik pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini, maupun juga pertanyaan melalui interaktif, yakni dengan mengklik tombol raise hand. Dan bagi jamaah yang baru saja bergabung ataupun juga baru mengenal Bumiku Mengaji, kami undang bagi jamaah yang belum bergabung ke dalam grup Telegram ataupun juga grup WA, WhatsApp Bumiku Mengaji, insya Allah oleh panitia akan di-share nanti
di tengah kajian di chat box akan di-share link pendaftaran ataupun juga link WA grup Ikhwan dan Akhwat Bumiku Mengaji. Berikutnya bagi jamaah yang baru saja mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, insya Allah oleh panitia akan di-share link YouTube, dan berikutnya juga bagi jamaah yang merasa tertinggal dari topik-topik yang telah kita laksanakan atau kita gelar kajian-kajian sunnah ini, jemaah dapat memeriksanya ataupun juga mengklik nama judul, nama asatiz, dan insya Allah bisa dicek di channel YouTube Bumiku Mengaji. Berikutnya jemaah sekalian rahimanirahumullah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian yang semula seperti biasa kita laksanakan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami mohon bersabar pada jamaah sekalian, eh, kami untuk menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir, dan insya Allah kita akan sambil menunggu kita akan menyimak atau mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Demikian untuk informasi yang dapat kami sampaikan sementara. Barakallahu fikum. Tapi alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir baru saja tiba, baru saja join di Zoom meeting ini. Alhamdulillah insya Allah beberapa saat lagi kita akan segera memulai kajian. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu kondisi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف Baik حالك Ustaz. أخي؟ الحمد لله Alhamdulillah بخير. baik Ustaz. Baik, alhamdulillah sehat-sehat Ustaz. Ustaz, bagaimana keluarga semuanya? Sehat-sehat Ustaz ya? الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Senang mendengarnya ya. Baik, alhamdulillah Ustaz, kita sudah masuk di pukul 20 lebih 11 waktu Indonesia Barat, dan sebagaimana yang telah Nah, disampaikan pekan lalu bahwa kajian malam hari ini insya Allah akan membahas peristiwa di tahun 8 Hijriah, begitu ya, yang di mana di situ terdapat peristiwa yang luar biasa sekali, gitu ya. Peristiwanya, mohon maaf ini yang bungsu agak batuk-batuk. Baik, insya Allah untuk malam hari ini ada peristiwa di tahun 8 Hijriah, yakni wafatnya Zainab binti Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kami langsung saja persilakan kepada Ustaz Ali untuk mulai kajian pada malam hari. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu. نعم بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita untuk bisa beramal di hari-hari yang terbaik sepanjang tahun ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah,
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh itu begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang 10 hari ini. Sampai sahabat bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' minhuma syai'un." Kecuali seseorang yang keluar dengan harta dan nyawanya dan tidak ada sesuatu pun yang balik, tidak ada sesuatu pun yang tersisa. Orang yang mati di jalan Allah, mereka memiliki kemuliaannya tersendiri. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW dalam riwayat yang lain berpesan, fa'akthiru fiha takbir wa tahmid wa tahlil. Maka perbanyaklah takbir, tahmid, tahlil di hari-hari tersebut. Memperbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari-hari ini, hari-hari kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, hari-hari di mana kita menunjukkan besarnya syiar tauhid. Hari-hari ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari-hari ini dengan berkumpulnya semua ibadah-ibadah besar. Dari salat, puasa, di situ ada puasa Arafah, sedekah atau zakat, kemudian haji, ya, yang ini tidak akan terjadi sepanjang tahun kecuali di 10 hari pertama ini. Maka manfaatkanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah kita sedang dalam melakukan amal saleh. Kita duduk di majelis ilmu walaupun secara online. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, selama kita menjaga adabnya, selama kita menjaga etika di dalam majelis ilmu ini, maka keutamaan yang diperoleh adalah sama antara majelis ilmu secara offline ataupun majelis ilmu secara online. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan sirah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang kita membahas peristiwa-peristiwa di tahun ke-8 Hijriyah yang diantaranya yaitu adalah ya kita membahas tentang peristiwa-peristiwa setelah Umratul Qadha sampai Fathu Makkah. Yaitu yang pertama adalah Sariyah, ya suatu Sariyah yang dipimpin oleh salah seorang sahabat yang bernama Al-Akhram ibnu Abil Auja kepada Bani Sulaim. Sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umratul Qadha, beliau mengutus Al-Akhram ibnu Abil Auja As-Sulami radhiyallahu an di bulan Dzulhijjah, ya tahun ke-7 Hijriyah, bersama 50 orang kepada Bani Sulaim untuk mendakwahi mereka. Maka beliau pun bersama 50 sahabatnya menghadap ke sana. Namun mereka didahului oleh salah seorang intelijen dari Bani Sulaim ini tadi, ya mata-mata atau intelijen dari kalangan mereka yang memperingatkan kaumnya akan kedatangan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka keluarlah mereka semuanya untuk menyambut para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bukan menyambut dalam arti merespon baik, tapi menyambut untuk merespon negatif terhadap itu. Maka datanglah Al-Akhram ibnu Abil Auja dan mereka sudah dengan persiapannya, ya. Kemudian Al-Akhram menawarkan mereka kepada mereka, mendakwahi mereka dengan Islam untuk memeluk dinul Islam. Namun mereka mengatakan la hajata lana ila ma da'autana ilaihi. Kami enggak butuh dengan dakwahmu. Ya, maka mereka pun saling menembakkan anak-anak panah ya beberapa saat dan tidak lama Bani Sulaim ini mendapatkan bantuan ya dari teman-temannya sesama orang-orang musyrikin sehingga mengepung Abu Auja dan para sahabatnya. Mereka semuanya dikepung dari segala penjuru. Karena jumlah yang tidak sebanding, maka terjadilah peperangan yang luar biasa. Karena jumlah yang tidak sebanding ikhwafillah, seluruh kaum muslimin yang 50 orang itu mati terbunuh. Ya, adapun Al-Akhram ibnu Abil Auja, dia terluka sangat parah di antara para syuhada, ya, beliau terluka sangat parah sehingga ketika beliau tersadarkan, beliau berusaha untuk
dengan berat diri, ya, dengan membawa dirinya yang penuh dengan luka, beliau kembali ke kota Madinah dan menyampaikan hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dan peristiwa itu adalah di bulan Safar di tahun ke-8 Hijriyah. Ya, bulan Safar tahun ke-8 Hijriyah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di tahun ke-8 ini, di antara peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut adalah wafatnya Zainab putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di awal tahun ke-8 Hijriah ini wafatlah Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah istri dari Abul As ibnu Rabi' radhiyallahu anhu. Yang Zainab ini adalah putri tertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasulullah SAW sangat mencintainya. Seringkali memuji Zainab radhiyallahu anha. Dan Zainab ini ketika meninggal dunia usianya adalah 30 tahun. Ya, ketika meninggal dunia usia Zainab putri Nabi SAW adalah 30 tahun. Zainab Abul As ibnu Rabi' memiliki anak, ya, di antaranya yang bernama Umamah. Yang Umamah inilah bayi yang digendong oleh Nabi SAW ketika sholat. Ya, ketika berdiri sholat digendong oleh Nabi SAW. Ketika rukuk ditaruh oleh Nabi SAW. Ketika sujud pun demikian. Ketika berdiri kembali digendong lagi oleh Nabi SAW. Dan nantinya Umamah ini, putri Zainab, nantinya dinikah oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an setelah wafatnya Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Zainab dari suaminya Abul As ibnu Rabi' radhiyallahu an memiliki seorang anak yang bernama Ali. Ya, Ali ibnu Abi Rabi' putri Zainab. Dan dialah yang dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di onta beliau pada peristiwa Fathu Makkah. Ya, jadi cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan namun cucu ini meninggal dunia ketika sudah balik, ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, ketika Rasulullah SAW masih hidup, cucu beliau yang bernama Ali ibnu Abil As ibnu Rabi' radhiyallahu an meninggal dunia ketika sudah balik, ya, sudah menginjak dewasa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan ketika Zainab putri Rasulullah SAW meninggal dunia, Nabi SAW berpesan untuk memandikannya dan mengkafaninya. Di antara pesan Nabi SAW, "Ighsilnaha witran, thalathan aw khamsan, waja'alna fil khamisati kafuran, aw syai'an min kafurin. Fa idza ghassaltunnaha fa'alimtani." Ya, mandikanlah putriku itu witir, ya. Jadi memandikannya 3 atau 5 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima jadikanlah dengan kafur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu dari kafur. Jika kalian selesai memandikannya, beritahu kepadaku. Maka kemudian Ummu Atiyah menyampaikan, kami pun memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atana hiqwahu, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami sarungnya, ya, sarung beliau sallallahu alaihi wasallam, wa qala asy'irnaha iyyahu. Pakaikanlah ini kepada putriku, kepada Zainab. Artinya asy'irnaha itu dipakaikan sebelum mengkafani, ya, sebelum dikafani dipakaikan sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu ditutup dengan kain kafan. Ini tentang wafatnya Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum menyadari, ikhwafillah, antum tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 orang putra dan putri. 6 orang meninggal dunia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. 1 saja yang meninggal dunia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Itu pun 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah menyampaikan hal itu kepada Fatimah.
ya, ketika Nabi SAW sakit keras sebelum wafatnya, beliau menyampaikan kepada Fatimah bahwa dialah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusul Rasulullah SAW. Itu membuat Fatimah sangat gembira. Ya, ketika Fatimah dibisiki oleh Nabi, kamu adalah yang akan pertama menyusulku setelah wafatku, kata Nabi SAW. Itu membuat Fatimah gembira. Dan ini khawafillah, kalau berita ini mungkin didengar oleh sebagian kita, ya ada kerabat kita yang sakaratul maut atau sakit, kemudian mengatakan kepada kita, walaupun ketika hidup janjinya sehidup semati, ya, namun ketika berbisik sang suami mengatakan, istriku, insya Allah 2 bulan lagi kamu akan nyusul saya. Mungkin istrinya akan protes dan ngamuk-ngamuk. Ya, namun Nabi SAW menyampaikan hal ini kepada Fatimah, dan Fatimah radhiyallahu anha tertawa sampai Aisyah curiga, kenapa Fatimah tertawa? Ya, setelah wafatnya Nabi SAW, baru Fatimah menceritakan bahwa bisikan Nabi SAW yang menyampaikan bahwa dialah keluarga yang akan pertama kali nyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Juga di tahun ke-8 ini terjadi pengharaman khamar secara mutlak. Sebagaimana Ibnu Ishaq, ya, Ibnu Ishaq sendiri, ya, jadi ada perkataan di Ibnu Ishaq yang dikritisi oleh para ulama, di antara Ibnu Hajar. Ibnu Ishaq di dalam sirahnya menyebutkan bahwa pengharaman khamar itu ketika pengepungan Bani Nadir. Namun dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ibnu Ishaq mengatakan bahwa pengharaman khamar itu pada peristiwa pengepungan Bani Nadir, yaitu setelah peristiwa Uhud, tahun keempat. Ya, dan itu fihi nazar. Ini ada yang tidak benaran di sana. Kenapa tidak benar? Karena Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau ketika di hari pengharaman itu termasuk orang yang menuang-nuangkan khamr. Ya, dan kemudian di hari itu ketika mendengarkan pengharaman khamr, beliau Anas bin Malik bergegas untuk menuang, ya artinya membuang khamr itu ke jalanan. Andai kata itu di tahun keempat Hijriyah, Anas masih sangat kecil pada saat itu. Ya, namun yang benar adalah tahun ke-8 Hijriyah. Tahun di mana terjadi Fathu Makkah di tahun ini. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dari jalur, ya, dari sanad Abdurrahman bin Wa'lah, beliau menyampaikan, aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang jual beli khamar. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki seorang sahabat dari Bani Thaqif atau Daus. Sekali waktu di masa Fathu Makkah bertemu dengan Nabi SAW. Dan sahabat Nabi SAW itu menghadiahi beliau satu kantung, ya, kantung yang terbuat dari kulit yang biasa ditaruhi air minum di sana. Menghadiahkan kepada Nabi satu kantung khamar. Maka Nabi SAW pun memanggil orang tersebut dengan mengatakan, ya Aba Fulan, ama alimta anna Allah harramaha? Wahai Abu Fulan, apa kamu tidak tahu bahwa khamar ini diharamkan oleh Allah? Maka orang itu pun menyampaikan kepada budaknya untuk idhab fabi'ha. Kalau haramnya sudah nggak jadi diminum, kata orang tersebut. Sudah, jual saja. Maka Nabi SAW pun memanggil lagi orang tersebut. Ya Aba Fulan, bimada amartahu? Wahai Abu Fulan, kamu suruh apa karyawanmu atau budakmu itu? Maka orang itu mengatakan, amartu an yabi'aha. Aku memerintahkannya untuk menjualnya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW, beliau pada saat itu berkata, innal ladzi harrama syurbaha harrama bai'aha. Sesungguhnya yang mengharamkan meminumnya juga mengharam untuk bertransaksi memperjualbelikannya. Maka kemudian dituanglah, ya, minuman itu di padang pasir. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa khamar itu haram secara mutlak. Haram dikonsumsi dan haram ditransaksikan. Jadi bukan berarti
Kemudian ketika seseorang muslim misalnya, dia bekerja sebagai supplier atau distributor khamar, itu boleh. Dengan dalih bahwa saya kan nggak minum, saya cuma mendistribusikan saja. Ya, dua-duanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mengkonsumsinya atau tidak mengkonsumsinya namun mendistribusikannya. Ya, semuanya termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sebuah riwayat namun dhaif, ini harus dipahami bahwa riwayat ini dhaif. Ada riwayat dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an bahwa Tamim Ad-Dari setiap tahun menghadiahi khamar kepada Nabi SAW. Dan ini dijelaskan oleh para ulama bahwa ini sangat dhaif. Kenapa sangat dhaif? Karena periwayatannya adalah mursal. Dan di tahun pengharaman Nabi SAW, di tahun pengharaman khamar itu, berkatalah Nabi SAW kepada Tamim Ad-Dari, hal sya'arta annaha qad hurrimat ba'dak? Apa kamu tidak menyadari bahwa khamar itu diharamkan setelahmu, setelah kepergianmu? Ya. Maka Tamim pun bertanya, afala abi'uha wa antafi'u bithamaniha? Apa boleh aku jual dan aku manfaatkan uangnya? Dan itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita menyadari ya riwayat ini walaupun di satu sisi ya seperti dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa riwayat yang mengatakan bahwa dia menghadiahi Nabi tiap tahun itu adalah sangat munkar, bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun riwayat yang pertanyaan Tamim bahwa setelah Tamim masuk Islam disitulah khamar diharamkan. Ini untuk menegaskan bahwa pengharaman ini adalah tahun ke-8 Hijriyah. Kenapa? Karena masuk Islamnya Tamim Ad-Dari setelah Fathu Makkah. Ya, setelah Fathu Makkah. Jika kita bertanya ya khawafillah, seperti apakah tahapan-tahapan dari pengharaman khamr? Tahapan yang pertama, ya ada 4 tahapan dijelaskan oleh para ulama. Tahapan yang pertama, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan minuman yang memabukkan dari rizki yang baik. Itu tahapan yang pertama. Allah hanya memberikan isyarat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menegaskan tentang status hukumnya. Sebagaimana Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 67. Allah berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Dan di antara buah-buahan, ya, pohon kurma dan anggur yang kalian jadikan darinya, dari kurma dan anggur ini, sakar, minuman yang memabukkan, wa rizqan hasana, dan rizki yang baik. Ini yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala munculkan di benak kaum muslimin pada saat itu, yaitu memisahkan khamar dari rizki yang baik. Ya, seakan-akan menunjukkan kepada mereka khamar itu sendiri, rizki yang baik itu sendiri. Ini isyarat bahwa khamar tidak termasuk bagian dari rizqan hasan. Tidak termasuk dari rizki yang baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya tahapan yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala memunculkan, membangkitkan semangat beragama kaum muslimin, ya, dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 219. Surat Al-Baqarah ayat 219. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah,
Sesungguhnya di dalam keduanya ada dosa yang besar dan manfaat-manfaat bagi manusia. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka bahwa tidak mengkonsumsinya lebih baik ketimbang mengkonsumsinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di situ ada dosa yang besar dan juga ada manfaat. Dan ini juga sebagai gambaran bagi kita, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak selalu sesuatu yang tidak mengandung manfaat. Maka dari situ juga kita menyadari adanya suatu manfaat dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan yang diharamkan oleh Allah itu menjadi halal. Ya, antum harus paham ini juga bahwa ketika orang bisa menunjukkan kepada kita manfaat dari suatu produk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia ada manfaat ini, ada faedah itu, ada ini dan lain sebagainya. Kita sampaikan bahwa Allah menyampaikan juga tentang khamar dan judi. Allah menyampaikan di sana qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwa di dalam khamar dan judi ada dosa besar dan manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala kalau yang kedua ini adalah dengan memunculkan, membangkitkan semangat keagamaan seseorang ketika Allah menunjukkan, mengisyaratkan kepada mereka bahwa jika mereka mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan untuk meninggalkan dosa, maka mereka akan lebih meninggalkan khamar ketimbang mereka mengambil manfaat dari khamar itu, walaupun di dalam khamar ada manfaatnya. Demikian pula dengan judi. Selanjutnya tahapan yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala meruntuhkan kebiasaan mereka yang minum khamar. Antum harus faham, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang sebagaimana masyarakat pada umumnya di semua budaya, bahkan di luar masyarakat kaum muslimin, budaya meminum khamr itu sampai hari ini menjadi bagian dari budaya mereka. Mau cerita Jepang, Barat, Eropa, Amerika, dan yang lain sebagainya, mereka menjadikan itu sebagai bagian dari tradisi mereka. Ya, sampai hari ini mereka masih di dalam kubangan kejahiliaan mereka. Dan jauh sebelum ini, 1400-an tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merubah suatu bangsa, suatu peradaban yang sebelumnya sangat familiar dengan khamar yang mereka konsumsi di dalam event dan momen-momen mereka, kemudian menjadi suatu masyarakat yang begitu menghormati dan memuliakan akal sehat, dan Allah Subhanahu wa taala setelah mengharamkannya, kita tidak akan pernah terbayang di benak kita, tidak pernah terbersit di benak kita bahwa sebagian sahabat pernah mengkonsumsi khamar karena begitu menjijikkannya, begitu najisnya, begitu buruk dan busuknya meminum khamar itu bagi kaum muslimin. Sehingga kita menyadari kalau misalnya disampaikan, antum tahu tidak bahwa sebagian sahabat pernah minum khamar? Karena memang Allah mengharamkannya secara bertahap, ya, tidak secara langsung dengan pengharaman ini. Nah, ikhwah fillah, di tahapan ketiga ini, di antara syariat yang Allah turunkan untuk meruntuhkan kebiasaan minum khamar, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian menyadari apa yang kalian ucapkan.
Antum tahu ikhwafillah bahwa sholat itu 5 waktu dalam sehari. Yang sebagian waktunya sangat berdekatan. Zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya. Ini sangat berdekatan. Yang artinya ketika mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendekati sholat ketika mereka dalam keadaan mabuk, artinya mereka tidak boleh mabuk mendekati waktu sholat. Ya, karena ketika mereka mabuk mendekati waktu sholat membuat mereka tidak bisa sholat. Maka apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menjauhi khamar ketika mendekati waktu-waktu sholat. Jadi, disinilah Allah Subhanahu wa taala meruntuhkan kebiasaan minum khamr ini pada beberapa momen-momen mereka. Mungkin sebagian mereka punya kebiasaan jika setelah makan siang mungkin ya minum khamr. Tapi mereka menyadari setelah makan siang nanti akan ada sholat asar. Atau mungkin mereka punya kebiasaan sore hari minum khamr misalnya untuk menikmati sore hari mereka. Mereka menyadari bahwa sore hari ini ada menjelang sholat maghrib. Yang itu semuanya akan membuat mereka tidak bisa menjalankan sholat dengan benar. Maka mereka pun menjauhi khamar itu menjelang waktu-waktu sholat. Mereka tidak minum khamar pada saat itu. Apa yang menjadi sebab turunnya ayat ini? Surat An-Nisa ayat 43. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menyajikan makanan untuk kami dan mengundang kami. Maka kami pun makan, ya datang undang makan. Dan di zaman sebelum pengharaman khamar secara mutlak, ya biasanya makan itu diiringi dengan minum khamar. Ya bayangkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Di situ Ali bin Abu Thalib yang hadir. Maka beliau menuangkan khamar untuk kami. Dan kami pun mengkonsumsinya. Maka masuklah waktu sholat, mereka para sahabat mengajukanku untuk menjadi imam. Maka aku pun menjadi imam. Ya, artinya beliau menjadi imam dan masih dipengaruhi dengan khamar. Beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, dan seterusnya. Dan di dalam dia mengucapkan ini, dia membaca qul ya ayyuhal kafirun, ada kesalahan-kesalahan yang dia ucap. Ya, dia mengucapkan kesalahan-kesalahan yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan saya mendengar muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, "Idza uqimatis salatu fala yaqrabanna as-salata sakranun." Ya, muadzinnya Rasulullah SAW mengumumkan bahwa jika dikumandangkan salat, jika dikumandangkan azan, maka tidak boleh ada orang mabuk yang mendekati tempat salat. Tidak boleh ada satupun orang mabuk yang mendekati tempat sholat. Kemudian ikhwafillah, ini tahapan yang ketiga. Larangan minum khamar ketika mendekati waktu sholat. Kemudian masuk ke tahapan yang keempat. Tahap akhir dari hal ini, yaitu ya ini sebagai pemutus final terhadap turunnya pengharaman khamar ini, ketika hati-hati kaum muslimin sudah memiliki kesiapan yang sempurna, ya, yang mereka ini setiap perintah dan larangan mereka jalankan dengan
secepatnya dan sepenuh hati, maka tersisalah satu larangan mutlak untuk meninggalkan semua hal buruk dan munkar ini secara keseluruhan. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surat Al-Maidah ayat 90. Ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengadu nasib adalah najis, busuk, buruk, merupakan amalan syaitan. Maka jauhilah agar kalian menjadi orang-orang yang selamat. Selanjutnya di ayat yang berikutnya, ayat 91, Allah menyampaikan, Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah. Fahal antum muntahun? Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk memunculkan permusuhan di antara kalian dan kebencian di antara kalian melalui khamar dan judi, dan menghalangi kalian dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari menjalankan sholat. Apakah kalian tidak mau berhenti? Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan di dalam musnadnya dengan syawahidnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa khamar itu diharamkan 3 tahapan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, para sahabat, artinya masyarakat Madinah pada saat itu masih minum khamar, masih main judi, dan mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah bahwa di dalam keduanya ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Ya, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian sebagian sahabat mengatakan ayat ini jelas loh, belum mengharamkan khamr. Ya, Allah hanya mengatakan fihi ma itsmun kabir, di dalamnya ada, di dalam khamr dan judi ada dosa besar. Maka mereka pun tetap minum khamr. Sampai suatu hari, kata Abu Hurairah, salah seorang sahabat muhajirin menjadi imam sholat maghrib dan kacau bacaannya. Maka Allah turunkan ayat yang lebih tegas lagi tentang pengharaman khamr itu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat An-Nisa ayat 43, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Maka sebagian mereka yang masih meminum khamar, mereka meminum khamar sampai menjelang waktu sholat, mereka menjaga dirinya supaya tidak minum khamar, supaya mereka bisa melakukan sholat. Itu yang mereka lakukan. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu kata Abu Hurairah, turunlah ayat yang lebih tegas lagi. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, mengadu nasib atau mengundi nasib, itu adalah sesuatu yang najis, yang buruk, merupakan amalan syaitan, maka jauhilah. Maka di saat itulah kami pun berhenti dan meninggalkan mengkonsumsi khamar. Sebab turunnya ayat ini, pengharaman khamar secara mutlak itu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dari sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan,
saya menemui sebagian sahabat Ansar. Saya menemui sebagian sahabat Ansar yang di situ juga ada sebagian sahabat Muhajirin. Kemudian mereka mengatakan, ta'al nut'imuk. Ayo, saya beri makan kepada kalian. Ya, dia mengajak makan. Dan kemudian minum khamar sebelum diharamkan secara mutlak. Maka aku pun menemui mereka di salah satu kebun. Mereka menyajikan ya masakan gorengan di situ, ya panggangan daging, dan mereka pun menuangkan khamar. Aku pun makan bersama mereka dan minum bersama mereka. Setelah itu, ya sama-sama mabuk. Sebagian Ansar menceritakan tentang Ansar, sebagian Muhajirin menceritakan tentang Muhajirin. Ya, sering menceritakan satu dengan yang lainnya. Dan aku pun terucap, kata beliau, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, aku pun terucap, aku mengatakan bahwa Muhajirin lebih baik daripada Ansar. Yang itu membuat marah salah seorang Ansar yang ada, memegang kepalaku dan meninju wajahku. Meninju wajahnya sampai hidungnya berdarah. Aku menyampaikan hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kemudian ingat, baca ayat selanjutnya, ayat 91, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk memunculkan di antara kalian permusuhan dan kebencian melalui khamar dan judi, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari menjalankan sholat. Maukah kalian berhenti? Ya, Allah menyampaikan kepada kita bagaimana upaya syaitan memunculkan kebencian dan permusuhan, ya, permusuhan melalui khamar dan judi. Riwayat Imam Nasai dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan bahwa pengharaman khamar itu diturunkan pada dua kabilah dari kabilah Ansar. Sehingga yaitu ketika mereka minum khamar sampai mereka mabuk, maka sebagian yang satu dengan sebagian yang lain berbuat sesuatu yang tidak layak. Maksudnya tidak layak itu apa? Mungkin mencoret-coret wajah, mencoret kemudian hal-hal yang seperti itu. Ya, namanya orang mabuk. Ya, mereka berbuat mencoret-coret wajah, hidung, kepala, dan lain sebagainya. Ketika mereka sadar, mereka melihat wajahnya bekas ada coretan atau hal-hal seperti ini di janggutnya, mungkin diwarnai. Dikatakan bahwa kamu dibeginikan oleh si fulan. Kamu dibeginikan oleh kabilah Bani Fulan. Ya, disebutkan bahwa dia dilakukan itu oleh sekelompok orang di antara mereka. Yang itu memunculkan kekesalan dan kedengkian di antara mereka. Awas, ketika ini nanti akan begitu, ketika begitu akan begini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa khamar dan judi adalah sarana syaitan untuk memunculkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Musnadnya dan juga Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau menyampaikan ketika turunnya pengharaman khamar, Umar berkata, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami ya tentang pengharaman khamar itu dengan jelas." Maka turunlah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan, mereka bertanya tentang khamar dan judi, katakanlah di dalamnya adalah dosa besar dan ada manfaat bagi manusia. Itu yang pertama. Nabi SAW memanggil Umar dan kemudian membacakan kepada Umar ayat-ayat ini. Kemudian Umar berkata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamar dengan penjelasan yang sangat cukup, yang sangat jelas.
Maka Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian menyadari apa yang kalian ucapkan. Umar pun dipanggil oleh Nabi SAW, dibacakan kepada Umar ayat-ayat ini dan Umar berkata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiq. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamar dengan penjelasan yang lengkap. Sampai kepada ayat 90 dan 91 dari surat Al-Maidah ini, di mana di ayat ke-91-nya Allah berfirman, fahal antum muntahun, apakah kalian berhenti? Ya, maka di saat itulah ya penjelasannya sangat jelas, rijsum min amali syaitani fajtanibu, najis, buruk, perbuatan syaitan, jauhi. Maka di saat itu Umar berkata, intahaina, intahaina. Kami berhenti, kami berhenti. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu. Saya mendengar ketika Nabi SAW berkhutbah di kota Madinah. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, inna Allah ta'ala yu'arridu bil khamr. Wahai manusia, Allah menyebut tentang khamr. Wala'alla Allah sayunzilu fiha amran. Dan mungkin Allah akan menurunkan sesuatu tentang khamr. Faman kana indahu minha syai'un falyabi'hu walyantafi' bihi. Barang siapa yang masih memiliki simpanan khamr, hendaklah dijual dan mengambil manfaat dari hartanya, dari uangnya. Maka tidak lama setelah itu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala harramal khamra. Faman adrakathu hadhil ayah wa indahu minha syai'un fala yashrab wa la yabi'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamar, maka barang siapa yang sampai kepadanya ayat ini, yaitu ayat ke-90 dari surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Barang siapa yang sampai kepadanya ayat ini dan dia masih memiliki sebagian dari minuman khamar itu, jangan diminum, jangan dijual, artinya dibuang. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, para sahabat dengan apa yang mereka dengar ini, mereka menuangkan semua sisa khamar-khamar mereka di jalanan kota Madinah. Ya, mereka menuangnya, mereka membuangnya semua di jalanan kota Madinah. Dan para sahabat, mereka begitu bergegas dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini. Ketika turunnya ayat khamar ini, para sahabat menuangkan khamar-khamar mereka dengan segera. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika itu mereka, kata Anas, mereka sedang ngumpul, ya para sahabat, aku yang menuangkan khamar untuk mereka. Di saat itu Abu Talha yang juga berkumpul dengan sebagian sahabatnya, ayahnya Anas bin Malik, ayah angkatnya Anas bin Malik, ada di antara para sahabatnya. Dan ada seseorang berkata, apa kalian tidak tahu bahwa khamar sudah diharamkan? Maka Abu Talha berkata kepada aku, ukhruj fanzur. Coba cari tahu, benarkah berita ini? Maka aku pun keluar dan aku mendengar seruan dari utusan Rasulullah SAW yang mengumumkan dengan mengatakan, ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah bahwa khamar telah diharamkan. Maka aku pun balik memberitahu kepada Abu Talha. Maka kemudian Abu Talha mengatakan, idhab fa'ahriqha. Bawa pergi ini khamar dan buang. Ya, dan buang. Dalam riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, Anas bin Malik menyebutkan, para sahabat tidak bertanya kapan diharamkan, ya, dan atau kita lihat dulu dan yang lain sebagainya. Tapi mereka bergegas mengatakan, ya Anas, ahriqha. Wahai Anas, tuang, buang semua ini. Tidak ada istilah nanggung, sloki terakhir misalnya. Nggak ada yang seperti itu. Mereka langsung sami'na wa ata'na. Sedangkan mereka lagi sedang nongkrong, sedang mau minum khamar. Apa jadinya bagi para peminum-peminum di zaman ini? Ketika mereka sedang asik-asiknya menuangkan khamar untuk mereka dan teman-temannya, kemudian disampaikan kepada mereka bahwa itu haram, ya. Dan bagaimana para sahabat merespon yang disebutkan haram itu mendadak kepada mereka pada saat itu?
mereka langsung membuangnya dan menuangnya itu semuanya. Dan riwayat-riwayat ini juga menjadi hujjah dan dalil bagi para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam banyak kitab-kitab fikih beliau yang menegaskan bahwa khamr itu haram namun tidak najis. Haram tapi tidak najis. Dalilnya ya riwayat-riwayat pembuangan khamr begitu saja di jalanan kota Madinah. Jika khamr itu najis, maka mereka tidak akan sembarangan membuangnya di jalanan kota Madinah. Karena itu akan menyebabkan kenajisan pakaian mereka yang mereka pakai untuk sholat. Namun karena itu haram tapi tidak najis, itu yang mereka pahami dari kata rijsum min amali syaitan, yaitu adalah busuk buruk dari amalan syaitan, ya, diterjemahkan mungkin dalam beberapa terjemahan najis. Tapi yang dimaksud adalah najis mengkonsumsinya atau buruk haram mengkonsumsinya, bukan najis zatnya. Dan di situ para ulama artinya membolehkan menggunakan parfum yang mengandung alkohol misalnya. Ya, di antara dalilnya adalah bahwa khamr yang kandungan dominannya adalah alkohol, ya sekian persen dan sekian persen, itu haram dikonsumsi tapi tidak najis. Kemudian ikhwatal iman, sebagian para sahabat mereka menyadari bahwa di antara teman-teman mereka yang sebelum turunnya ayat pengharaman khamar ini, mereka menyadari bahwa sebagian teman-teman mereka sudah meninggal dunia. Ketika hidupnya mungkin masih mengkonsumsi khamar. Maka hal ini ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana dengan nasibnya si fulan, dan si fulan yang dia meninggal dunia, sedangkan ketika dia hidup masih minum khamar. Sebagaimana Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dari Barra radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa sebagian para sahabat radhiyallahu anhum mereka meninggal dunia ketika mereka hidup mereka masih minum khamar. Ketika turun pengharaman ini, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, fakaifa bi ashabina alladhina matu wa hum yashrabuna? Bagaimana nasibnya dengan teman-teman kami yang meninggal dunia, sedangkan ketika mereka hidup, mereka masih mengkonsumsi, masih meminum khamar ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di surat Al-Ma'idah ayat 93. Ya, Al-Ma'idah ayat 93. Allah berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat." Dan seterusnya, tidak mengapa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tidak bersalah dan tidak berdosa bagi mereka terhadap apa yang mereka konsumsi sebelum diharamkannya sesuatu, jika mereka bertakwa pada saat itu dan mereka beriman dan beramal saleh dan seterusnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, maka itu menjawab iskal, ya, kemuskilan sebagian para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka ini mempertanyakan tentang sahabat-sahabat atau saudara-saudara mereka yang sudah meninggal dunia, sedangkan ketika mereka masih hidup mereka meminum khamr. Dengan ini ikhwafillah, maka mutlaklah pengharaman khamr. Antum melihat bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu anhum, yang antum melihat juga dampak bagaimana menjadi sebuah peradaban yang begitu terjaga di dalam peradaban kaum muslimin, bahwa umat Islam di timur dan di barat mereka tidak akan mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Mereka tidak mengkonsumsinya dan mereka jadikan ini bagian dari peradaban Islam. Orang di luar Islam akan mengatakan Muslim nggak minum khamr, Muslim tidak makan babi, Muslim tidak mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyadari itu bagian dari peradaban. Dan ana yakin bahwa hal ini semakin hari dan semakin hari menjadi sesuatu sudut pandang positif di mata orang-orang non-muslim, terutama di barat dan di Amerika atau di Eropa sana, ketika mereka melihat, wah, luar biasa umat Islam. Mereka bersih diri dan bersih hidup mereka. Bersih fisiknya. Karena mereka tidak mengkonsumsi khamar. Mereka tidak merusak diri dan darah mereka, otak mereka, dengan minuman-minuman yang memabukkan ini, yang merusak akal, merusak tubuh, dan seterusnya. Ya, ini akan menjadi
suatu kemajuan besar jika mereka, orang-orang kafir ini, meninggalkan mengkonsumsi alkohol demi kesehatan, tapi kita meninggalkannya demi iman. Karena lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala ketimbang segala keindahan atau kesenangan atau kenikmatan dunia yang sementara. Dan itu akan jauh lebih kuat dampaknya ketimbang hanya sekedar dari sudut pandang kesehatan atau manfaat sementara dari manfaat dunia. Bagaimana kita diberi motivasi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Barang sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, barang siapa yang meminum khamr di dunia dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan meminumnya kelak di akhirat. Ini sebagai salah satu contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita semuanya, antum semuanya untuk meninggalkan khamar apapun jenis dan bentuknya yang memabukkan, yang menghilangkan akal manusia. Apakah itu cair, ataukah itu kapsul, ataukah itu bubuk dan yang semisalnya. Ya, karena nilainya, hukumnya adalah sama. Segala sesuatu yang yukhammirul aql. Dikatakan khamar karena yukhammirul aql. Dikatakan khimar. Ya, atau tahu khimar, rudung yang menutupi kepala. Dan khamar itu menutupi akal sehat manusia. Ya, khamar menutupi akal sehat manusia. Khimar menutup kepala. Tapi khamar menutupi akal sehat manusia. Maka itu segala sesuatu yang menutupi akal sehat manusia haram hukumnya. Apakah bentuknya bubuk, bentuknya kapsul, bentuknya dihirup dari hidung, bentuknya ditempel di kulit, bentuknya apapun itu semuanya haram binasil Qur'ani was sunnah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Sampai di sini ya ikhwafillah. Nanti insyaallah pada di kajian berikutnya kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik, yaitu masuk Islamnya Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As, dan Uthman bin Talha radhiyallahu anhum. Pembahasan yang sangat menarik, terjadi dialog yang luar biasa antara Nabi SAW dengan Khalid, dengan Amr, dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, barakallahu fiikum. Ustazana. Alhamdulillah, Masya Allah sangat luar biasa sekali dari awal pembukaan kajian sampai dengan akhir di materi ini sangat menarik sekali. Salah satunya adalah bagaimana Fatimah radhiyallahu anha dijanjikan oleh baginda Nabi SAW bahwa beliau adalah satu yang paling duluan untuk menyusul baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tadi juga sempat terpikir juga, wah kalau zaman sekarang itu pasti langsung ditinggalkan gitu ya. Ketika kamu berikutnya yang akan meninggal, wah langsung Mati kok ajak-ajak ini. gitu kan saya. Betul, Mati betul. kok ajak-ajak. Dan Oh, no, pergi dulu deh. betul. Ya masih betah katanya begitu ya. Dan yang terakhir juga sama Ustaz, ya, di kehidupan zaman sekarang banyak orang yang mengatakan gak apa-apa mabok, yang penting kontrol. Pada saat itu gitu ya. Ternyata sudah ada riwayatnya ketika bagaimana para sahabat pada saat itu sebelum diharamkan apa menggambar di wajah, kepala dan sebagainya hingga terjadi pertikaian. Dan itu pun yang terjadi pada saat ini sampai saat ini pun demikian gitu. Taburan demi Allah. taburan itu awalnya dari minuman yang menutupi yang homer itu ya menutupi akal sehatnya. Baik, Masya Allah sangat menarik sekali Ustaz. Alhamdulillah di sini sudah ada yang ingin bertanya, tentu saja dari jamaah di Amerika dan Kanada yang diwakili oleh Umu Amar. Kami persilahkan kepada Umu Amar. Iya Kang Zai, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan dan nasihatnya, Ustadz. Di negara-negara barat, di Amerika atau di Eropa, Ustadz, banyak bakery-bakery cake yang dibuat atau bahkan masakan-masakan, misalnya masakan Jepang atau masakan Cina yang mereka taruh arak atau mereka taruh sake atau di kuenya itu ada rum dan itu dikatakan ketika kita memanaskan atau memasak
sakenya, rumnya, atau khamarnya itu menguap. Nah, apakah makanan-makanan tersebut boleh dimakan? Atau kalau Hmm. kita memasak, apakah kita boleh menggunakannya? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan hal ini, alhamdulillah sudah cukup banyak fatwa para ulama dan juga termasuk juga Majelis Ulama Indonesia pun menegaskan akan hal itu. Ya, bahwa yang tadi disebutkan zat-zat haram yang dibubuhkan atau ditambahkan kepada suatu makanan yang dianggap mungkin sebagai sebuah katalisator kah atau dianggap sebagai apa dan lain sebagainya yang untuk mereka itu untuk katanya menghilangkan amis kah yang dikatakan untuk penyedap rasa kah yang kemudian dengan proses memasak itu menghilangkan semua dampak dari itu tidak merubah status haramnya makanan tersebut sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia akan hal ini, ya. Jadi minuman-minuman yang memabukkan atau khamar itu Anda tidak tahu ya kandungan minimal alkoholnya itu berapa persen, Anda tidak tahu. Kalau tidak salah itu sudah di atas 4%. Wallah alam ya. Anda tidak punya bayangan gambaran sedikit pun ya berapa persen ya. Namun di antara fatwa Majelis Ulama Indonesia ya bisa dicari di browsing tentang hal itu bahwa toleransi kadar alkohol pada makanan itu adalah di bawah 1%. Ya, kok bisa di bawah 1% jadi boleh? Ini mungkin ada pertanyaan, waduh, ini baru lagi nih. Namun itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa wajar? Karena beberapa makanan-makanan alami bahkan itu mengandung alkohol, tapi sangat kecil nilainya. Sama seperti misalnya pada durian, misalnya, pada tape, misalnya. Bahkan kalau tidak salah pada nasi, ya, kalau tidak salah seperti itu mengandung kadar alkohol tapi sangat sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak salah, Ana lama sekali membaca tentang hal ini. Ya, sudah cukup lama. Ana sampai terkejut ketika membaca tentang data itu, maka itu yang menjadi dasar fatwa MUI bahwa jika kadar alkohol itu yang menjadi faktor pengharaman, maka otomatis durian jadi haram dan lain sebagainya. Namun perlu dipahami pengharaman itu bukanlah berdasarkan kadar alkohol pada makanan atau minum, tapi pada hal yang memabukkan. Ya, makanan atau minuman yang memabukkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah haram. Jika melihat dari sudut pandang sabda Nabi SAW ini, jika banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram, ya, maka itu banyak itu adalah banyak dalam konteks yang wajar. Ketika orang meminum dengan konteks yang wajar, maksudnya adalah banyak itu segelas misalnya, ya, bukan segentong, tapi segelas. Jika minum segelas itu mabuk, maka satu tetesnya dan satu sendoknya sama haramnya. Ya, mau dibubuhkan ke makanan atau apapun itu tetap akan tidak menjadikan apa yang seperti itu menjadi sesuatu yang halal. Maka alhamdulillah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, saya tidak tahu di Amerika atau di Eropa, tapi di negeri kita di Indonesia ini, Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah kita juga dari Departemen Agama, mereka memberlakukan regulasi terkait dengan makanan halal dengan sertifikasi halalnya itu banyak disadari oleh para produsen bakery dan yang semisalnya. Mereka menyadari bahwa jika bakery mereka mengandung rum, ya, maka mereka tidak berhak dan tidak boleh untuk mencantumkan dan mereka tidak akan diberi sertifikasi halal karena apa yang mereka lakukan tersebut. Termasuk juga minum makanan Cina yang menyertakan apa sake atau menyertakan apa namanya angciu, ya, itu tidak menjadikan itu akan membuat restoran tersebut tidak mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah. Wallahu a'lam bishawab.
Iya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Oh, jazakallah. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan parfum yang ada alkoholnya? Apakah itu bisa digunakan? Hmm, Karena alkohol di sini kan tidak dimakan ya Ustadz. Jadi apakah boleh? Jazakumullahu khairan. sahih. Boleh. Ya, parfum yang mengandung alkohol boleh dipakai. Karena tadi sudah Hana sampaikan juga dalil yang menunjukkan bahwa pada hakikatnya parfum itu, bahwa minuman yang memabukkan itu adalah haram tapi tidak najis. Ya, jika ingin tahu lebih detailnya silakan membuka di beberapa fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah atau di dalam kitab-kitab fikih yang beliau sampaikan seperti dalam Syarhul Mumti' atau dalam kitab syarah Bulughul Maram dan yang lainnya. Allah alam bisa. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya Assalamualaikum. untuk anak yang belum balik, misalnya, dia akan jadi imam sholat di rumah terkadang Ustadz karena tidak ke masjid. Apakah bila anak ini belum balik tapi kelakuannya masih nakal misalnya atau masih selengean, bolehkah dia dijadikan imam sholat Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Jika anak yang belum balik tersebut ketika mengimami sholat dengan benar, selengeannya nggak keluar ketika dia mengimami sholat, dia sholat dengan benar dari takbiratul ihram sampai salamnya, dia boleh jadi imam. Dia boleh menjadi imam. Sebagian sahabat menjadi imam kaumnya sedangkan mereka usianya di bawah 10 tahun. Di usia 6 atau 7 atau 8 tahun. Ya, dilakukan oleh sebagian sahabat yang mengimami kaumnya dan mereka belum balik. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, satu lagi Ustadz. Masih boleh Naam. Ustadz? Ya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila kita berkurban, biasanya suka ditanyakan nama pengkurbannya. Apakah sebenarnya ini ada dalilnya Ustadz? Mohon Oh. nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Naam. Memang benar dari beberapa riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika menyembelih hewan kurbannya, di samping beliau membaca Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza minni wa min ahli baiti. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Ya, setelah mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, beliau mengucapkan Allahumma hadza minni wa min ahli baiti. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dari situ para ulama kemudian mereka menyampaikan bahwa panitia kurban ketika melakukan penyembelihan itu mereka mengatakan Allahumma hadza min fulan wa min ahli baitihi, ya, atau min fulan wa ailatihi. Ya Allah, ini dari si fulan disebutkan misalnya, ya, Yudi, ya Allah, ini dari Yudi dan keluarganya. Allah a'lam bishawab. Seperti itu. Jadi ada syariatnya, benar. Iya Ustadz. Ustadz masih boleh satu lagi Ustadz? Tentang Boleh, waris? silakan. Iya. Ahlan wa sahlan. Iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam. nasihatnya, bila seorang istri meninggal, maka warisannya untuk suami dan anak-anak. Tetapi bila anak-anak tidak ada, berarti kan orang tua istri atau saudara-saudara istri masih bisa mendapatkan warisan. Atau anak dari kakak atau adiknya istri. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah ini benar? Jazakumullahu khairan. Untuk pertanyaan terakhir ini saya sarankan ditanyakan kepada Ustadz yang lebih ini. Saya sarankan ke Ustadz Nizar misalnya, Ustadz Nizar Sa'ad Jabal yang memang beliau sibuk, artinya beliau jazakumullah khair, sering menerima konsultasi tentang waris. Ya, karena beliau sering menerima konsultasi tentang waris, jadi banyak kaidah-kaidah dan rumusan-rumusan dalam ilmu waris itu sangat melekat di benak beliau. Karena takut salah di dalam menjawab ini, maka sebaiknya ditanyakan kepada seperti Ustadz Nizar Sa'ad Jabal atau beberapa asatidzah yang seperti beliau yang sangat familiar di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan waris di kalangan para jamaah yang menanyakan kepada beliau. Allah alam bishawab.
Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Satu lagi Nah, nih Ustadz, ada yang baru silakan. masuk. Iya, Apa masalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila sahibul kurban itu lupa, terus kemudian memotong rambut Ustadz, baru menyadari sudah masuk 1 Zulhijjah. Bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu Hmm. khairan. Kalau lupa tidak bersalah. Ya, kalau tidak disengaja tidak salah. Sebagaimana firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau tidak sengaja. Jadi kalau lupa tidak bersalah. Yang bersalah adalah ketika dia tahu dan dia tetap melakukannya. Allah a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Mungkin ada yang lain Ustadz, gantian. Barakallahu fiik. Nah, Baik, Masya Allah. Baik, Insya Allah untuk Ustadz Nizar di Bumi Mengaji dijadwalkan setiap hari Ahad ketiga dan pertama ya, kalau nggak salah. oh iya, itu Ada tanyakan jadwal. ke Ustaz Nizar, Masya Allah, pas itu. Betul, betul. Benar, Insya Ustaz Allah, Nizar Insya ada Allah. jadwalnya. Beliau sempat minta tukar waktu dengan Ana bilang, Ana nggak bisa ketemu waktunya. Masya Allah. Baik, Ustaz Nizar ngontak ke baik. Ana, katanya, Ustaz, minta waktu, tukar waktu. Kata bilang, Ustaz Nizar, Ana Oh sampaikan, gitu beliau ya, kalau nggak salah ngajarnya pagi. Kalau tidak salah tukar seperti jadwal itu, ya. maka Ana usulkan ke, iya, kalau nggak salah Ustaz Nizar pagi jadwalnya, Kang Zi, betul? Di ini malam juga Ustadz Nizar. Iya, ada Ana yang pagi usulkan, Ustadz. Ya. ada Oh yang ada yang pagi. pagi ya. Iya, ada Ya, yang pagi. Hmm. Ana, Kitab Ana Tauhid dan sampaikan ke Asmaul Ustaz Husna. Nizar, tukar ke malam saja waktunya. Insya Allah Ummu Ammar dan Hmm. akhwat yang lainnya dan ikhwah yang lainnya insya Allah bakal lebih suka dengan kajian Hmm. malam daripada pagi. Wallah alam bisa. Mana sampaikan ke beliau begitu. Dan insya Allah beliau malah bisa walaupun agak malam jam 9:30 gitu mau malah beliau kalau salah. Betul. Masya Allah. Baik, terima kasih atas partisipasinya jemaah di Amerika dan Kanada yang diwakili oleh Ummu Ahmad. Di chat Zoom, di sini sudah ada pertanyaan dari Akhi Tarmizi Al-Ashi. Assalamualaikum Ustadz. Jazakallahu khairan atas tausiahnya. Izin bertanya di luar tema. Apakah ada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Kulsum dan Ruqayyah? Demikian saya bertanya. Barakallahu fikum. Wafiq barakallah. Tidak punya. Setahu saya tidak ada cucu Nabi SAW dari Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Artinya anak dari Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tidak punya setahu saya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Uthman punya anak dari Ummu Kulthum atau Ruqayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, Masya Allah. Amr barangkali mau menambahkan lagi pertanyaan di chatbox. Tidak ada lagi pertanyaan. Sudah tidak ada, Kang Z. Jazakumullahu khairan. Oke, baik. Alhamdulillah Ustaz, tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin disampaikan sebelum mengakhiri kajian. Silakan Ustaz. Nah, temanya insya Allah masuk Islamnya Khalid ibn Walid dan Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Yaitu insya Allah menjadi tema kita di Senin akan Bulan datang. depannya. Ya. Baik. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan sirah ini kita melihat bahwa pemahaman sirah itu sangat berdampak terhadap pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena begitu banyak antum membaca ketika kita mengkaji tentang perang Uhud, ya, tentang perang Badar sebelumnya, bagaimana turunnya ayat-ayat Al-Quran, tentang perang Ahzab, tentang ayat Al-Quran. Jadi itu menunjukkan kepada kita mustahil memahami Quran tanpa hadis. Mustahil. Ya, orang yang merasa saya pakai Quran doang, saya nggak pakai hadis. Ya, tanyakan kepada mereka ayat-ayat yang kita kaji pada kesempatan malam ini. Bagaimana Anda mendudukkan ayat ini dengan ayat yang lainnya? Pasti mereka akan merujuk, oh iya ini adalah tahapan pengharaman. Tahunya dari mana dia bahwa itu tahapan pengharaman? Dari hadis. Ya, dari hadis. Ya, karena ayat yang ini dan itu kalau tidak mengikuti tahapan yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat, di dalam kitab-kitab hadis yang kita kaji pada kesempatan malam ini, maka kesan yang muncul adalah pertentangan ayat dengan ayat. Seakan-akan ayat Quran yang satu dengan ayat Quran yang lainnya tidak sinkron.
tidak match. Ya, satu mengatakan tidak haram, yang satu mengatakan haram. Bagaimana bisa seperti ini? Ya, ini nggak nyambung. Namun dengan apa yang kita kaji melalui sirah Nabi kita Muhammad SAW dari hadis-hadis Nabi SAW, di sini kita memahami ayat Al-Quran. Karena memang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW sangat interaktif dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada beliau. Inilah di antara faedah dan manfaat mengaji sirah, bahwa antum belajar juga untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW di dalam fase-fase yang kita baca, yang kita pelajari. Bagaimana kita membaca peristiwa Ahzab, bagaimana kita membaca sebab turunnya surat Al-Fath, ya, pada setelah perjanjian Hudaybiyah, dan terus demikian. Semua surat-surat itu, jadi ketika antum membaca ayat-ayat ini nantinya, ya, jika antum memahami, antum akan memiliki visualisasi, memiliki bayangan. Subhanallah, ini peristiwa terkait tentang ini. Punya bayangan di benak kita bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beratnya kecewa hati mereka ketika perjanjian Hudaybiyah, bagaimana Ali bin Abu Thalib diminta untuk menghapus nama Muhammad. Ya, sekedar contoh saja anak singgung ini, menghapus nama Muhammad Rasulullah, ya, menghapus nama Rasulullah SAW, dan dia nggak mau, tidak mau akan hal ini. Ya Rasulullah, saya menghapus nama Rasulullah. Engkau Rasulullah. Kemudian Nabi meminta, mana tunjukkan yang mana tulisan Rasulullah, dan beliau yang menghapusnya sendiri dengan tangannya. Namun kelegowoan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau legowo menghapus tulisan Rasulullah dari perjanjian Hudaybiyah, diganti oleh Allah dengan yang luar biasa. Diabadikan di akhir ayat dari surat Al-Fath yang Allah turunkan setelah peristiwa itu. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang dan para sahabat yang bersama beliau sangat tegas terhadap orang kafir dan sangat mengasihi di antara mereka. Ini pelajaran yang luar biasa dari kajian sirah yang semakin memotivasi kita untuk semakin tahu dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, untuk membuat kita semakin tahu tentang kitabullah Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan Ustaz Ali yang telah memberikan pencerahan, menjabarkan dari kitab sirah ini, dan juga tentu saja memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah. Sehingga dengan pertanyaan tersebut menambah pula wawasan bagi kami, pendengar, penyimak, pengkaji pada malam hari. Barakallahu fikum. Kami haturkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi keluarga Ustadz semua, senantiasa sehat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh keluarga mendapatkan pahala jariah atas memperkenankan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Demikian. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Sazuna. Saya mohon izin untuk kita ditutup kajian malam hari ini. Alhamdulillah alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan, baik dari perkataan maupun juga pelayanan selama kajian berlangsung. Demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat istirahat semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.